Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Pesugihan Penglaris Kepala Kambing Restoran Ayah. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jawa Timur 2005. Kisah ini bagiku begitu mengerikan. Bahkan aku harus berpikir ratusan kali sebelum memantapkan hati dan mengirimkannya pada tim Titah Misteri. Namaku adalah Anton. Pada tahun 2005, aku lulus di Fakultas Ekonomi salah satu universitas di Surabaya. Awalnya, aku ingin melanjutkan hidup di Surabaya dan mencari kerja di sana. Tapi rencana itu harus batal karena kabar yang datang bahwa ayahku sedang sakit keras. Ibu memintaku pulang sekaligus mengurus restoran keluarga. Kamu anak tertua, Le. Ibu yakin kamulah yang paling mampu untuk mengelola restoran ini, ucap ibu padaku lewat telepon. Mendengar nada sedih dari perkataan ibu, aku pun luluh. Rasanya akan menjadi anak durhaka jika aku mencari kesuksesan di Surabaya, tapi usaha orang tuaku terbengkalai. Restoran kami terletak di jalur Pantura dan dirintis oleh ayah sebelum beliau menikah dengan ibu. Saat ini, walau tidak juga terlalu besar, tapi usaha restoran atau warung makan orang tuaku bisa dibilang cukup sukses. Terbukti beliau berdua bisa menyekolahkanku sampai lulus kuliah. Juga Lisa adikku sedang kuliah semester 4. Selama ini, aku tak pernah merasa kekurangan apapun, terutama untuk kebutuhan sekolah. Setelah aku pulang, kami mengadakan rapat keluarga. Disitulah semakin dimatangkan keputusan bahwa restoran ini aku yang akan mengelola. Lisa adikku juga diminta berhenti kuliah demi fokus membantuku. Untungnya Lisa tak terlihat protes. Apalagi dia juga tak ingin jauh-jauh dari ayah yang kesehatannya makin menurun. Di hari pertama, hal penting yang kulakukan adalah mengadakan rapat dengan Pak Joko, orang kepercayaan ayah. Juga bersama Mbak Neni, kasir sekaligus yang mencatat semua keuangan di restoran ini. Disitulah aku benar-benar terkejut karena ternyata kondisi keuangan restoran yang amburadul. Ternyata kondisi keuangan selama ini hancur, bahkan tiap bulan selalu minus. Sebenarnya ini sangat mengherankan karena pengunjung setiap hari selalu ramai. Setelah kutelusuri, ternyata beban angsuran hutang di banklah yang menjadi pos biaya terbesar. Keesokan harinya, aku pun mendatangi bank tempat ayah mendapatkan kredit, dan kembali aku dikejutkan dengan besarnya sisa hutang di sana. Sepulang dari bank, kembali aku mengadakan rapat dengan Pak Joko dan Mbak Neni. Aku tentu berusaha mencari tahu untuk apa pinjaman sebesar itu di bank, karena tak ada pembelian aset besar atau pelebaran restoran. Disitulah Pak Joko membuka semuanya. Selama ini, ternyata banyak rahasia yang disembunyikan oleh ayah. Menurut Pak Joko, sudah beberapa tahun ini ayah menikah lagi dengan seorang perempuan di kabupaten sebelah. Selain itu, ayah ternyata juga sering berjudi.
Mungkin itulah penyebab membengkaknya semua hutang selama ini. Dan yang pasti, ibuku tak pernah tahu. Aku lalu bertanya kenapa selama ini Pak Joko tak melaporkan kelakuan ayah padaku atau ibu. Dia lalu beralasan ayah selalu mengancamnya. Kalau sampai ini bocor pada keluarganya, maka Pak Joko akan dipecat. Aku pun paham dengan alasan Pak Joko dan tak marah padanya, karena memang pasti akan serba salah berada di posisi seperti itu. Keesokan harinya, dengan diantar Pak Joko, aku pun berniat melabrak istri kedua ayah yang jaraknya sekitar 30 kilo dari restoran kami. Sesampai di sana, aku pun memperkenalkan diri pada perempuan itu. Dan ternyata ayah sudah punya anak dengan dia yang baru berumur 3 tahun. Tapi yang mengejutkan, kondisinya di luar dugaanku. Tadinya kupikir istri kedua ayah pasti hidup serba berkelebihan. Tapi ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Keadaan mereka bisa dibilang memprihatinkan. Perempuan itu dan anaknya tinggal di sebuah rumah kecil yang menurutku tidak terlalu layak. Dan adik tiriku itu tampak kurus seperti kurang gizi. Disitulah aku mengambil kesimpulan bahwa kondisi keuangan restoran hancur karena ayah yang suka berjudi. Di posisi ini, aku tentu tak bisa menyalahkan siapapun. Dan lagi, semuanya sudah terlanjur terjadi. Akhirnya, dengan ilmu manajemen bisnis yang kudapat dari kuliah, aku pun mencoba memperbaiki semuanya. Mulai dari mematangkan pembukuan bersama Mbak Neni, meminta restrukturisasi di bank, dan meminimalisir biaya-biaya lainnya. Yang tidak kalah penting, aku juga harus memikirkan biaya pengobatan ayah yang sama sekali tidak murah. Keputusan-keputusan itu sedikit membantu kondisi keuangan restoran tanpa harus mengurangi karyawan. Meskipun harus dengan memeras tenaga dan otak, restoran ini masih bisa bertahan. Walau menurut analisa matematisku, jika pengunjung berkurang 10% saja dari biasanya, maka kami tak akan bisa bertahan selama 3 bulan. Karena kerasnya beban yang kuhadapi, akhirnya kondisi kesehatanku pun terdampak. Aku mulai sering sakit, tapi tetap harus bertahan. Bagaimanapun, restoran ini adalah satu-satunya sumber penghasilan keluarga kami. Berbagai macam vitamin dan jamu tradisional ku konsumsi untuk menjaga kesehatan. Selain itu, aku juga rutin pijat hampir setiap minggu. Kebetulan, aku punya tukang pijat langganan keluarga yang sudah berpuluh-puluh tahun. Namanya Bok Darmi. Selain tukang pijat, konon Bok Darmi juga dikenal memiliki kemampuan spiritual. Hanya saja, selama ini aku hanya memakai jasa pijatnya, tanpa pernah menggunakan jasanya sebagai ahli spiritual, atau orang-orang biasa menyebutnya dukun. Di suatu malam, aku minta bantuan salah seorang karyawan menjemput Bok Darmi untuk memijatku. Malam itu, aku benar-benar merasa sangat lelah. Sekitar jam 8 malam, Bok Darmi mulai memijatku. Disitulah kami ngobrol banyak hal. Sampai akhirnya aku menceritakan tentang kondisi restoran yang sedang tidak baik-baik saja. Ternyata Bok Darmi sudah tahu dan sudah sering mengingatkan ayah tentang kelakuannya yang suka judi. Tapi sayang, ayah tak pernah mendengar saran dari Bok Darmi.
Sampai ketika aku selesai dipijat, tiba-tiba Mbok Darmi menawariku sebuah solusi yang sebenarnya sangat tak masuk akal. Katanya, dia bisa membantu permasalahanku. Kayaknya bisa, Nak Anton. Tapi kalau sampean beneran serius, besok malam datang sendiri ke rumah ya. Begitu ucap Mbok Darmi yang membuatku makin penasaran. Jujur, aku tak punya gambaran apapun tentang solusi yang ditawarkan oleh Mbok Darmi. Tapi menurutku, semua saran tak ada salahnya untuk dicoba. Dan lagi, Mbok Darmi adalah tukang pijat langganan keluargaku selama berpuluh-puluh tahun. Dan rasanya mustahil akan berbohong atau menjerumuskanku. Keesokan malamnya, seperti yang diminta, aku datang sendirian ke rumah Mbok Darmi. Melihat kondisi rumahnya yang hanya berdinding bambu, kesadaranku kembali teringat. Kalau memang dia bisa membantu masalah keuangan, kenapa tak membuat dirinya menjadi kaya raya? Belum selesai pikiran itu di otakku, tiba-tiba aku dikejutkan suara dari belakang. "Sudah datang, Nak." Ternyata itu adalah Mbok Darmi. Aku lalu dipersilakan masuk ke dalam rumah yang sebenarnya lebih layak disebut gubuk. Kondisi di dalam rumah pun tak kalah memprihatinkan. Di sana hanya ada lantai tanah dan tak ada satupun perabotan yang layak. Setelah basa-basi awal, berikutnya Mbok Darmi mulai menceritakan bantuan apa yang akan diberikan padaku. Dia lalu bercerita bahwa sudah ada beberapa restoran besar yang sukses dibantunya. Di titik ini, aku mulai teringat cerita orang-orang tentang kemampuan Mbok Darmi sebagai dukun, walau selama ini belum pernah sekalipun membuktikannya. Kemudian, aku diberi catatan apa saja yang harus dipersiapkan dan juga bagaimana tata caranya. Sebagai syarat pertama, aku harus dimandikan dengan air kembang 7 rupa yang ternyata sudah dipersiapkan oleh Mbok Darmi di belakang rumahnya. Tentunya dengan disertai rapalan mantra dari Mbok Darmi di sepanjang waktu mandi kembang itu. Persyaratan serta ritual berikutnya ternyata tak terlalu sulit. Dan karena aku memang butuh restoran segera pulih, aku pun menyanggupi. Keesokan harinya, aku meminta Pak Joko untuk mencarikan kambing dengan bulu serba hitam, karena itulah yang dipersyaratkan oleh Mbok Darmi. Cara penyembelihannya pun tidak biasa. Menurut Mbok Darmi, aku sendiri yang harus menyembelih dan kepala kambing harus langsung putus dalam satu tarikan, sehingga memang diperlukan pisau yang sangat tajam. Hanya saja ada yang aneh, yaitu aku dilarang membaca doa atau ayat suci apapun saat penyembelihan. Semuanya kulaksanakan sesuai petunjuk. Daging kambing harus dimasak di restoran. Aku beserta keluargaku tak boleh ada yang memakannya. Daging itu hanya khusus untuk para karyawan kami. Selain itu, kepala kambing harus ditanam tepat di depan pintu masuk. Aku bisa merasakan semua karyawan kebingungan dengan tingkah yang bisa dibilang sangat aneh ini. Tapi mereka tak ada yang berani berkomentar. Hari itu semua ritual selesai dilaksanakan. Dan untuk memperlancar semuanya, restoran memang sengaja kututup di hari itu. Dan ternyata semua ucapan Mbok Darmi benar-benar terbukti.
Keesokan harinya dan hari-hari berikutnya, restoranku tak pernah sepi pengunjung. Setiap hari ada puluhan bis pariwisata ataupun bis malam yang datang. Ribuan porsi makanan tiap hari ludes, dan semua masalah keuangan teratasi dengan sangat cepat. Bahkan hanya beberapa bulan setelahnya, aku sudah mulai berpikir untuk memperluas restoran karena sepertinya tak cukup untuk menampung pengunjung. Tapi keanehan mulai muncul 7 bulan setelah ritual penanaman kepala kambing. Salah satu karyawan bernama Imam bercerita bahwa dia sering melihat penampakan menyeramkan di sudut-sudut ruangan restoran. Katanya, ada makhluk aneh berbadan manusia tapi berkepala kambing. Makhluk itu selalu memperhatikan Imam setiap saat. Anehnya, karyawan lain tak ada yang melihat. Bahkan ada yang sempat mengira Imam hanya mengarang cerita karena yang lain tak merasakan keanehan apapun di restoran. Hari ke hari, perilaku Imam semakin aneh. Terkadang dia berteriak tidak jelas atau tiba-tiba berlari mengelilingi dapur. Karena karyawan banyak yang mengeluh, akhirnya kuputuskan untuk mengistirahatkannya. Aku juga sempat membawanya ke rumah sakit, tapi tetap tak ada yang tahu apa yang sebenarnya dialami oleh Imam. Seminggu kemudian, kami diguncang berita mengejutkan. Imam dikabarkan meninggal dunia. Aku dan beberapa karyawan termasuk Pak Joko dan Mbak Neni datang melayat ke rumahnya. Dari cerita keluarganya, kondisi Imam pada beberapa hari terakhir semakin parah. Dia bahkan pernah akan menabrakkan diri ke kendaraan yang sedang lewat di depan rumahnya. Hal itu membuat keluarga makin khawatir dan akhirnya memutuskan untuk mengurung Imam di dalam kamar. Tapi keesokan harinya, Imam ditemukan tergantung dengan kain sprei yang dikaitkan pada plafon kamar. Kabar itu tentu menggemparkan. Aku mulai khawatir ini semua ada hubungannya dengan ritual yang diperintahkan oleh Mbok Darmi. Aku juga teringat tingkah aneh Imam pertama kali ketika mengaku melihat penampakan manusia berkepala kambing. Otakku tentu belum lupa bahwa yang ditanam di depan pintu utama restoran adalah kepala kambing. Kami semua tenggelam dalam kesedihan. Tapi beberapa minggu kemudian kesedihan itu mulai hilang dan semuanya kembali fokus bekerja. Restoran semakin ramai dan semua orang berbahagia. Mereka mengeluh-elukan diriku sebagai bos yang istimewa, terutama karena gaji-gaji karyawan semua kunaikkan secara cukup signifikan. Tapi keanehan mulai datang lagi sekitar 7 bulan sejak kematian Imam. Kali ini Marni, karyawanku bagian dapur yang juga mengalami tanda-tanda yang sama dengan Imam. Marni mengaku selalu diawasi oleh sosok manusia berkepala kambing. Dan tak lama kemudian tingkahnya juga mulai aneh. Aku pun semakin curiga. Ini pasti ada hubungannya dengan ritual kepala kambing. Sebelum semuanya terlambat, aku kembali mendatangi Mbok Darmi untuk menanyakan kejadian-kejadian mengerikan itu. Dan penjelasan Mbok Darmi membuatku marah dan emosi. Karena katanya, itu semua adalah bayaran dari kesuksesan restoranku. Menurut Mbok Darmi,
semua orang yang makan daging kambing waktu itu akan mengalami kejadian yang sama dengan yang dialami imam. Dan yang lebih mengerikan, tak ada cara untuk menghentikannya. Kalimat kesimpulan dari Mbok Darmi juga begitu menyeramkan, bahwa setiap 7 bulan sekali akan ada korban, dan Marni memang dipersiapkan menjadi korban kedua. Terjadilah cekcok hebat antara aku dan Mbok Darmi. Aku merasa ditipu karena sejak awal tak pernah ada penjelasan tentang tumbal seperti ini. Dengan emosi, aku meninggalkan rumah Mbok Darmi. Dan akhirnya dengan terpaksa ku ceritakan ini pada Pak Joko, karena dia pun ikut makan daging kambing waktu itu. Wajah Pak Joko langsung ketakutan. Tapi dia tak menyalahkanku karena awalnya aku pun tak paham dengan akibatnya. Akhirnya kami mencari seseorang yang bisa mengatasi masalah ini sebelum Marni mengalami hal yang sama dengan Imam. Kami juga meminta pada keluarga Marni untuk menjaganya 24 jam. Kami cuma beralasan bahwa mungkin Marni sedang diganggu oleh makhluk gaib. Pak Joko lalu mendapatkan informasi tentang seseorang yang dikenal sebagai ahli ruqyah di desanya. Namanya Ustadz Salman. Kami pun segera datang ke rumahnya dan minta tolong untuk menetralkan semacam kutukan di restoranku. Ternyata yang pertama kali dilakukan Ustadz Salman adalah langsung mendatangi rumah Marni. Entah apa yang beliau lakukan di sana, tapi yang jelas Marni terlihat kembali normal. Sepulang dari Marni, beliau langsung datang ke restoranku. Ustadz Salman lalu meminta untuk membongkar apa yang dulu pernah ditanam di depan pintu restoran. Beberapa karyawan membantu penggalian, dan betapa terkejutnya kami semua. Ketika galian itu ditemukan, tak lagi berbentuk kepala kambing, melainkan tengkorak mirip tengkorak manusia tapi bertanduk, dan ada taring panjang di kedua sudut bibirnya. Ustadz Salman terus membaca doa dan ayat-ayat ruqyah untuk menetralisir benda-benda itu. Beliau juga mengajak kami semua ikut mengaji agar tak mudah diganggu oleh makhluk-makhluk gaib lagi. Selama 3 hari, Ustadz Salman menginap di ruang belakang restoran dekat dapur demi memantau keadaan restoran. Dan alhamdulillah semuanya terkendali. Marni benar-benar pulih sampai bisa bekerja kembali. Selain itu, entah kebetulan atau tidak, kesehatan ayahku juga berangsur membaik. Hanya saja, semua itu langsung berdampak pada ramainya pengunjung. Yang dulu bisa belasan atau puluhan bis, kini hanya maksimal 7 bis dalam sehari. Aku tak lagi mempermasalahkan hal itu, karena yang penting kami bisa hidup damai dan tidak ada lagi korban yang jatuh. 3 hari berselang, kabar buruk kembali terdengar. Mbok Darmi dikabarkan meninggal di rumahnya dengan tubuh tergantung. Menurut warga sekitar, arwahnya gentayangan dan selalu minta tolong untuk membuka ikatan di lehernya. Entahlah, apakah semuanya memang saling berhubungan. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, pesugihan penglaris kepala kambing restoran Bapak. Semoga kisah-kisah kami cukup menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf
apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.